Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan, akan renungan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, mari untuk bekal kita dalam menjalani hidup ini, kita mendengar firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang tiada pernah berhenti terhadap kehidupan kami. Di dalam pertandingan hidup ini kadang-kadang kami merasa lelah. Dalam pertandingan hidup ini kadang-kadang kami merasa kami akan kalah. Tetapi Tuhan selalu menopang kami, Tuhan selalu mensupport kami, Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang tepat pada waktunya. Sehingga kami tetap berdiri tegak dalam pertandingan hidup ini dan selalu berpengharapan pada Tuhan. Untuk itu Bapak, mari Kau datang ya Tuhan, perkuat roh kami ya Bapak. Engkaulah yang berkuasa dalam roh kami Tuhan. Agar kami mampu dan cakap melewati hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Ke dalam tangan-Mu kami beri doa Tuhan, permohonan untuk Kau menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau memberikan kesabaran buat mereka. Jika orang-orang mengalami kesusahan ekonomi karena keadaan krisis sekarang, karena PHK, tidak ada pekerjaan, Tuhan yang memberikan jalan keluar buat mereka ya Tuhan. Juga Tuhan, pada orang-orang yang mengalami kepahitan hidup, ya Tuhan, karena sakit hati, karena hubungan yang tidak baik dengan sanak saudara, keluarga, orang tua, anak beranak, dan sebagainya. Tuhan yang menaburkan kasih pada mereka dan menumbuhkan kembali cinta mereka mula-mula Tuhan. Terima kasih, kami serahkan perenungan ini dan renungan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Amin. Pilihan yang tepat. Landasan firman Tuhan diambil dari Keluaran 4 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." Ayat 27 sampai 31. Keluaran 4 ayat 27 sampai 31 mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhnya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat dia di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus sendiri mengharapkan agar setiap manusia yang terlahir ke dalam dunia bisa memainkan peranan yang baik dalam hidupnya. Namun kenyataannya Tuhan tidak memaksa kehendaknya atas kita. Ia memberikan kehendak bebas buat kita kepada ciptaannya. Apa yang harus mau kita kerjakan. Ayn Rand berkata, karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas, maka setiap orang bisa berpotensi untuk menjadi orang baik, bisa juga berpotensi untuk menjadi orang jahat. Tergantung pada pilihan hidup masing-masing. Jadi bukanlah sesuatu yang asing jika ada orang yang memilih hidup benar dalam hidupnya dan memainkan peran yang mulia sepanjang hidupnya. Sementara ada orang lain yang memilih jalan kejahatan dalam hidupnya dan memainkan peran yang buruk, yang jahat dalam hidupnya. Itu kehendak bebas kita. Tetapi kita yang bergantung kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, tentunya kita memilih yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat kehidupan tokoh-tokoh dalam Alkitab pun demikian. Nuh misalnya, ia memilih untuk menjadi orang yang tetap taat kepada Tuhan, meskipun berada di tengah-tengah
masyarakat yang bobrok imannya, di tengah-tengah angkatan yang tidak taat, dia tetap bertahan setia kepada Tuhan. Tapi jika kita melihat Yudas, dia yang ada sehari-hari bersama Tuhan dengan murid-murid yang lain, makan bersama Tuhan, minum bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Tetapi dia memilih untuk menjadi sosok pengkhianat yang menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Sekali lagi, hidup itu pilihan. Ada satu nama yang cukup kita kenal walaupun tidak tenar, namanya Harun, yaitu abang dari Musa. Harun memilih peran yang cukup penting, khususnya dalam kisah keluarga umat Israel dari Mesir sepanjang perjalanan mereka menuju Kanaan. Karena Musa menolak untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir, karena dia mengatakan bahwa dia tidak pandai bicara. Maka Harun, yang selisih usia mereka 3 tahun, siap untuk melanjutkan apa yang diberikan Tuhan. Harun yang artinya pembawa terang, Harun yang artinya gunung tinggi atau kekuatan. Arti nama itu memang tidak secara langsung menunjukkan peran yang dimainkan oleh Harun, tetapi di kemudian hari apa yang dilakukan oleh Harun menunjukkan bahwa dia benar-benar menjadi pembawa terang dan menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi Musa adiknya. Harun siap, sedia membantu adiknya. Selama 40 tahun di padang gurun sepi, hanya berteman kambing domba, Musa yang sudah mengenyam pendidikan istana Mesir kehilangan kemampuan untuk berbicara. Artinya dia kurang pede lagi. Meskipun Tuhan sudah meyakinkan Musa, namun Musa tetap menolak dan meminta Tuhan mengutus orang lain saja. Sekali lagi ini pilihan ya Bapak Ibu. Jadi lakukanlah yang baik. Tuhan marah kepada Musa. Tuhan bukan saja kecewa, tetapi dia marah kepadanya dan mengatakan bahwa Harunlah yang akan membantunya. Setelah Musa menceritakan kepada Harun apa yang Tuhan katakan, maka Harun langsung memilih untuk memainkan peran seperti yang Tuhan inginkan. Harun datang sebagai sosok pembawa terang dan kekuatan untuk melakukan tugas besar ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Semua orang diperlengkapi dengan potensi-potensi yang berbeda. Apakah kita memilih untuk memainkan peran yang diinginkan oleh Tuhan? Itu tergantung pada pilihan kita masing-masing. Jadilah Harun masa kini yang memilih yang benar dan menjadi pembawa terang yang mampu mengisi kekurangan pelayanan dan mengemban visi Tuhan. Mampu memilih yang benar di tengah-tengah pertandingan hidup ini yang kelihatan seolah-olahnya pilihan itu terasa tidak tenar. Pilihan itu terasa tidak populer. Perasaan itu seolah-olah pilihan itu adalah seolah-olah tidak menguntungkan kita. Tetapi kalau pilihan itu adalah pilihan yang benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kaidah kebenaran, kejujuran, menolong orang lain, ambillah itu. Lakukanlah peran bebasmu sebebas-bebasnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa engkau tidak pernah diperlengkapi. Jangan pernah merasa bahwa engkau tidak mempunyai potensi. Allah mampu mengirim orang-orang. Allah mampu mengirim segala jenis kegiatan untuk menopangmu, memperlengkapimu, menguatkanmu untuk melakukan perkara-perkara besar di dalam pertandingan hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, tuntunlah aku untuk bisa memenuhi kehendak-Mu atas hidupku. Aku mau menjadi pembawa terang serta pembawa kekuatan ketika yang lain lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus aku mohon Tuhan. Amin. Pilihan yang diambil seseorang di masa lalu menentukan keharuman namanya di kemudian hari. Selamat pagi. Selamat memilih pilihan yang tepat. Tuhan Yesus
memberkatimu. Amin.